Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 4A Biologi yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai isolasi cendawan endofit dan cendawan penyebab antranoksa pada cabai. Jadi sebelum lanjut, yuk kenalan dulu sama kita. Nah, yang pertama itu ada Kak Isna Dewi Antari, dan selanjutnya ada saya sendiri yaitu Ida Agung Malika Jyoti. Selanjutnya itu ada Mancani Nabila. Selanjutnya itu ada Yunis Tabita Widya Dwitama. Dan yang terakhir itu ada Dea Angrelia Burkin. Bahan yang pertama itu ada antibiotik. Selanjutnya ada tetraksilin. Dan selanjutnya ada media seperti alkohol. Selanjutnya ada media agar. Dan ada gunting, John Petri, dan akar padi, tisu, serta cabai yang terkena antranoksa. Pertama, kita lakukan penimbangan pada tetraksilin dan juga antibiotik. Setelah proses sterilisasi, buka John Petri dari pembungkusnya. Lalu, masukkan antibiotik dan juga tetraksilin ke dalam media agar. Lalu, goyangkan secara perlahan agar antibiotik dan juga tetraksilin terlarut dalam media agar. Kita akan melakukan proses penuangan media agar, di mana media akan dituangkan ke dalam John Petri secukupnya dan didekatkan pada bunsen. Setelah seluruh John Petri diisi dengan PDA, selanjutnya akan didiamkan pada laminar airflow sekitar beberapa menit. Dan sembari menunggu, kita akan membersihkan tanah yang menempel pada akar padi dan dicuci dengan air agar tanah yang menempel pada akar itu tidak akan tersisa. Dan kemudian selanjutnya akar padi digunting menjadi beberapa potongan atau bagian yang kecil. Dan selanjutnya kita akan melakukan proses penuangan larutan. Dan kita pindahkan terlebih dahulu akar padi ke dalam John Petri yang sudah steril. Yang pertama, kita tuangkan larutan NaOCl3 ke dalam gelas. Kemudian masukkan endofit padi ke dalam larutan tersebut. Lalu diaduk menggunakan pinset dan diamkan selama 2 menit agar endofit padi itu benar-benar terendam di dalam larutan NaOCl3. Larutan selanjutnya itu adalah larutan C2H5OH, di mana endofit padi yang tadi itu dimasukkan ke dalam larutan C2H5OH yang kemudian diaduk menggunakan pinset dan didiamkan terendam selama 2 menit. Larutan ketiga yaitu ada Aquades, di mana endofit padi yang tadi itu dimasukkan ke dalam Aquades, kemudian diaduk menggunakan pinset dan direndam selama kurang lebih 1 menit. Dan untuk yang terakhir itu masih sama, ada Aquades, di mana Aquades dituangkan, kemudian endofit padi yang tadi dimasukkan ke dalam Aquades, kemudian diaduk menggunakan pinset dan dibiarkan terendam selama kurang lebih 1 menit. Setelah selesai, endofit padi yang tadi itu diletakkan di atas tisu dan dikeringkan. Dan selanjutnya kita akan melakukan proses penanaman, di mana endofit padi yang tadi kita tanam di atas media agar dengan membentuk pola segitiga. Dan setelah selesai, kita lakukan wrapping pada John Petri. Dan setelah selesai, kita pindah kepada proses pemilahan daripada cabai yang terkena antranoksa. Sama seperti endofit padi sebelumnya, kita tuangkan dulu masing-masing larutan yang dibutuhkan. Itu ada larutan NaOCl3, C2H5OH, dan larutan Aquades. Dan yang pertama, kita masukkan cabai ke dalam larutan NaOCl3 dan biarkan terendam kurang lebih selama 1 menit. Setelah selesai, kita pindahkan cabai ke dalam larutan C2H5OH dan biarkan terendam selama kurang lebih 1 menit. Selanjutnya, kita pindahkan cabai ke dalam larutan Aquades dan biarkan terendam selama kurang lebih 30 detik. Kemudian kita pindahkan lagi sekali cabai ke dalam larutan Aquades dan biarkan terendam selama 30 detik. Setelah selesai, kita letakkan cabai di atas tisu dan dikeringkan. Selanjutnya kita akan melakukan proses penanaman cabai di atas media agar, di mana John Petri diputar dan didekatkan dengan bunsen. Kemudian kita tanam cabai yang tadi itu di atas media agar dengan membentuk pola segitiga. Setelah selesai, kita akan melakukan proses wrapping pada John Petri. Setelah semua proses selesai, kita simpan isolat ke dalam kontainer box. Yang selanjutnya kita akan melakukan proses pengamatan kurang lebih selama seminggu. Di mana setelah dilakukan pengamatan, kita mendapatkan 5 jenis isolat. Dan pada isolat endofit yang pertama, kita akan melakukan proses kultur. Diambil dengan menggunakan pinset dan kemudian akan ditanam pada media agar yang baru. Setelah selesai, kita akan melakukan proses wrapping dan juga pelabelan. Selanjutnya, sama dengan isolat pada endofit padi, kita akan melakukan kultur pada isolat cabai yang terkena antranoksa dengan cara mengambil sedikit cendawan yang terdapat pada isolat cabai yang terkena antranoksa, yang selanjutnya akan dikultur di atas media agar atau PDA yang baru. Dan setelah semua proses selesai, kita masukkan isolat yang sudah dikultur ke dalam container box. Dan kita simpan serta lakukan pengamatan selama kurang lebih 1 minggu. Setelah hasil pengamatan dilakukan, kemudian kita akan melakukan yang namanya proses inokulasi atau pemurnian. Dengan cara mengambil sedikit cendawan yang terdapat pada isolat yang kemudian akan kita lakukan inokulasi atau pemurnian, di mana nantinya akan kita letakkan pada PDA atau media agar yang baru.
Baik, sekian tadi langkah kerja yang dapat kami sampaikan dan berikut merupakan hasil praktikum yang kami dapatkan. Bisa dilihat pada gambar, berikut merupakan gambar isolat cendawan endofit padi yang pertama, di mana kita dapat mengidentifikasi bahwa cendawan tersebut berwarna kuning terang dan berbentuk seperti koloni dengan permukaan bawahnya yang tidak berwarna. Selain itu, cendawan ini memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dengan hifanya yang padat dan biasanya bersifat non-patogen. Gambar selanjutnya merupakan gambar isolat cendawan endofit padi yang kedua, di mana bisa dilihat pada gambar, pada sisi luar dia memiliki warna yang putih terang, sedangkan pada bagian dalam dia memiliki warna yang sedikit abu. Dapat kita identifikasi bahwa cendawan ini memiliki sifat hifa yang padat dan pertumbuhan yang lumayan cepat. Bisa dikatakan cendawan ini bersifat non-patogen dikarenakan dia tidak memiliki pertumbuhan oleh bakteri-bakteri yang terkontaminasi. Selanjutnya, berikut merupakan gambar isolat dari cendawan endofit yang ketiga, di mana pada gambar terlihat warna koloni pada bagian atas itu berwarna putih dan mengelilingi daerah daripada cendawan tersebut. Tekstur dari koloni tersebut terlihat berpori dan berbentuk lingkaran, di mana biasanya hifa ini termasuk hifa yang bersifat non-patogen dan memiliki pertumbuhan yang lumayan cepat dengan hifanya yang padat. Hasil pemurnian dari isolasi cendawan rhizophore padi ini mendapatkan hasil yang sangat baik, yang dimana sudah tidak ada lagi terdeteksi adanya kontaminasi seperti bakteri dan cendawan lain yang muncul di sekitar cendawan atau pada cendawannya sendiri, yang pada artinya dimana sudah dapat kita lakukan pengujian antagonis cendawan padi dengan patogen cabai. Selain itu, cendawan ini memiliki warna putih dengan warna keabuan yang berada di dalamnya, dan cendawan ini itu biasanya memiliki hifa yang padat dengan pertumbuhannya yang bisa dikatakan lumayan cepat. Dan yang terakhir itu merupakan gambar isolat dari cendawan endofit padi yang kelima, di mana dapat dilihat pada gambar bahwa cendawan tersebut berbentuk koloni dengan warnanya yang putih, dan cendawan ini itu memiliki hifa yang padat dengan pertumbuhannya yang lambat dibandingkan dengan cendawan-cendawan lainnya. Dan biasanya cendawan ini itu memiliki sifat non-patogen. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari isolat dari cabai yang terkena antranoksa, di mana bisa dilihat pada gambar bahwa cendawan tersebut memiliki warna yang putih pada bagian luar dan memiliki warna sedikit keabuan pada bagian di dalamnya. Cendawan ini cenderung memiliki hifa yang padat dengan pertumbuhannya yang sangat cepat, dan bisa dikatakan bahwa cendawan ini itu memiliki sifat yang patogen dikarenakan masih terdapat pertumbuhan bakteri di sekitar cendawan akibat adanya kontaminasi. Baik, sekian hasil praktikum yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf dan terima kasih, dan semoga bermanfaat. Thank you for watching.